para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi khususan sayyidina wa karamah wa aswana ali sanala sanala Fatimatu Zahra Sayyidi Jilani wa Hadari wa Syafi'an Nabi Malik Hambali Nawi Rabi Jamil Bukhara Hadisin wal qura wal mufassirin bi masarikil ardi la magharibiha sayyidina muhajir ahmad isa bakim qaddam muhammad wali wali asuri apuru ajmain sumaila arwahil alidina matina wa jadadina masyaina wa jami'il muslimina muslimatan Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum darajatim fil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar wa bi sanadil muttasil ila imamil walifi rahimahullahu ta'ala wa damanna biru bidarain amin qala. Bismillahirrahmanirrahim, halaman 39 ya. 4 baris ya dari bawah. Qala Ibnu Adiyin fihi ahadisun hisan wa huwa mimman ihtamalahun nas wa mimman yaktubu hadisahu wa tad'ifu ghairuhu lahu qalilun wa majburun kama fi fatawal hadisiyah Ibnu Hajarin wa ma fi hadzal hadis min dhafin lau sulima liqa ilihi yakunu majburan mimma saha indal hakim aidan an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala awhallahu ta'ala ila Isa alaihi salam ya Isa amin bi Muhammadin wa mur man adrakahu min ummatika ayyuminu bihi walaula Muhammadun ma khalaqtu Adam walaula Muhammadun ma khalaqtul jannata wan nara walaqad khalaqtul arsya alal ma'i fattaraba fakatabtu alaihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fasakana. Ya, lanjutan bacaan kita ya, masih ya bicarakan ya nih tentang penilaian hadis ya yang di atas nih. Ya, di sana yang ya Allah ya bilang doain ya di sana di hadis yang di depan tuh qala Nabi Adam nih ya. Bilang nih qala Adam ya Rabbi as'aluka bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya gitu 5 ghafartali ya faqala ya Adam wa kaifa arafta Muhammad ya walam akhluqu gitu. Ya, gitu kata Nabi Adam nih, ya Rabbi as'aluka bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, gitu lam ya 5 ghafartu li ya, gitu 5 ghafartali ya, karena engkau mengampunin dosa saya gitu. Nah, faqala Allah jawab ya Adam wa kaifa arafta Muhammad walam akhluqu. Ya Adam bagaimana kau kenal Muhammad itu sedangkan saya belum ciptakan. Nah jawab Nabi Adam qala ya Rabbi lamma khalaqtani biyadika wa nafakhta fiyya min ruhika rafa'tu ra'si fara'aitu ala qawaimil arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Nabi Adam ya Adam ya gitu ya Rabbi ya Allah tatkala engkau ciptakan saya ya dengan kekuasaan engkau dan engkau tiupkan kepada saya ruh engkau, saya angkat kepala saya lihat di tiang aras itu tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, Pak Alim tu annaka lam tudib ila ismika illa ahabbal khalqi ilaik. Kata Nabi Adam, ya, saya tahu bahwa
engkau tidak akan ya menyandarkan atau mengidofatkan nama kamu kecuali kepada orang yang engkau ya makhluk yang paling engkau sukainya. Nah, kalau Allahu awal jawab ya Adam innahu la ahabbul khalqa ilayya. Ya, sungguhnya Muhammad itu adalah ya makhluk yang paling saya senangi. Wa iza sa'altani bihaqqi Muhammadin faqad ghafartu laka. Gitu, apabila engkau meminta ya dengan kebesaran Nabi Muhammad tuh bihaqqi Muhammadin ya ghafartu ya faqad ghafartu laka, maka sungguhnya saya ampunin dosa kamu. Walaula Muhammadun ma ghafartu laka. Kalau bukan ya karena Muhammad ya saya tidak akan ampunin dosa kamu gitu ya. Ini tentang hadis ini. Nah, wa fi sanadin rawin ya, dalam sanad ini nih hadis ini artinya ada rawin ya, berapa perawi-perawinya tuh yang meriwayatkan hadis ini gitu ya. Nah, ini tentang hadis ini nih gitu ya. Jadi Nabi Adam tuh ya tawasul ya minta Allah bihaqi Muhammadin, dan juga Allah bilang tuh ya wa iza sa'altani bihaqqin ya wa iz sa'altani ya bihaqi Muhammadin wafartu tuh ya, ketika kamu ya minta kepada saya bihaqi Muhammadin tuh ya dengan kebesaran Nabi Muhammad, saya ampunin gitu ya. Nah, qala Ibnu Adiyin fihi, berkata Ibnu Adiyin pada hadis ini, fihi al hadis Hisan. Ya, dalam hadis ini ada hadis perawinya si Hisan katanya. Wa huwa mimman ihtamalahun nas. Ini orang yang diihtimalkan, artinya orang yang banyak bicarakan dah gitu ya. Nah, wa mimman yaktubu hadisahu, tapi ada orang juga termasuk orang yang menulis hadis dari dia tuh gitu ya, si Hisan tuh. Nah, wa tad'ifu ghairuhu lahu qalilun, yang mendoifkan bagi si Hisan tuh itu ada sedikit katanya. Wa majburun kama fi fatawal hadisiyah Ibnu Hajar, dan itu semua diserahkan ya. Nah, gitu ya, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Fatwa Hadisiyah ya karangan Ibnu Hajar gitu ya. Nah, itu wa ma fi hadzal hadis min dhafin gitu ya, dan di dalam hadis ini katanya enggak ada perawi-perawi yang dhaif katanya gitu. Walau sulima liqailihi yakunu mahburan bima majburan bima sahha indal hakim ya. Kalau sekiranya diserahkan kepada yang mengucapkan mengatakannya nih tentang hadis ini, maka jadilah hadis itu majburan ya, artinya diserahkan ya kepada kesahihannya Imam Hakim gitu pula tuh katanya ya. An Ibnu Abbasin radhiyallahu an, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an ya, tentang hadis tadi itu datang ya gitu. Nah, qala nya Allahu ta'ala ila Isa alaihi salam, Allah telah mewahyukan kepada Nabi Allah Isa alaihi salam, ya Isa ya kata Allah nih, ya Isa amin bi Muhammadin, berimanlah kamu dengan Muhammad tuh, dengan Nabi Muhammad. Wamur man adrakahu min ummataka, ya perintahkan tuh orang yang kamu ketemu dari umat-umat kamu itu ayyuk minu bihi, supaya mereka beriman kepada Nabi Muhammad. Walaula Muhammadun ma khalaqtu Adam, kalau bukannya karena Muhammad ya saya tidak akan ciptakan Nabi Adam. Walaula Muhammadun, kalau bukan karena Muhammad ma khalaqtul janna wan nar, saya tidak akan ciptakan surga dan neraka gitu ya. Nah, itu kan ya. Walaqad khalaqatul arsya, sungguhnya kami ciptakan aras alal ma ya. Ya, saya ciptakan aras ini di atas air. Patoroba, maka aras itu goyang ya. Apa ya, pakata betul alaihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya pasakana, maka saya tulis tuh ya pada aras itu ya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya. Nah, pasakana, maka tuh ya aras itu tenang ya dengan kalimat la ilaha illallah ya. Inilah yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, ala bizikrillahi tatmainnul qulub ya gitu ya. Jadi dengan kita mengucapkan tuh kalimat la ilaha illallah ala bizikrillah tuh ya, dengan berzikir kepada Allah tuh hati jadi tenang gitu. Hanya di saat-saat hati kita lagi nggak enak apa itu ya banyak enak ya baca zikir itu lah, kalimat la ilaha illallah Muhammadur
Rasulullah tuh ya. Ini membawa ketenangan tuh kayak hati kita ya fadilah ya daripada ya kalimat la ilaha illallah tuh kalimatul ikhlas itu banyak ya keutamaannya fadilahnya ya. Nah gitu ya. Ya di dalam kitab Ummul Barahin tuh ya. Nah Imam Ad-Dasuki tuh ya itu banyak mengutarakan tuh tentang ya keistimewaan ya tentang fadilah ya kalimat la ilaha illallah gitu ya. Hanya kita dianjurin tuh ya biar banyak-banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena itu kalimat tauhid ya, kalimat yang menguatkan ya akidah kita ya gitu dan juga kalimat yang dapat membersihkan ya hati kita gitu ya. Tuh ya, ini banyak tuh ya keutamaan-keutamaannya ya bahkan ya dengan ya kalimat seperti itu dapat memudahkan semua rezeki kita tuh ya gampang gitu ya. Nah gitu ya. Ini ada diceritakan tuh dalam kitab Ummul Barahin. Nah itu ada seorang wali min auliyaillah tuh gitu ya. Ya yaitu dia ya yang apa karena kebiasaannya tuh dia selalu mengucapkan kalimat ya la ilaha illallah tuh setiap hari ya jadi wiridan dia tuh gitu ya. Nah dia tuh ya waktu dia mau lebaran tuh anaknya ya ada 10 katanya tuh minta bikinin baju kata itu ya. Itu dia ada di kitab Ummul Barahin sono dia tuh ya. Nah gitu ya. Nah itu dia seorang bapak ya. Nah ya karena disering tuh ucapin kalimat itu yang Allah kasih ya satu karomah ya bagi dia tuh. Nah akhirnya diajak tuh anak 10 orang ya ke tukang jahit ya untuk ya bikin baju mau lebaran gitu. Nah nyampe di tempat tukang baju ya tukang bajunya tuh yang menjahit kan mau mengukur kan gitu ngapain pak gitu saya mau jahit baju ini anak-anak saya nih ya 10 gitu ya. Nah mestinya kan dia datang ke situ nah 10 orang kan ya bawa mungkin satu piece ya atau berapa piece kan ya kainan. Ya kan kalau satu orangnya baju 2 meter kan ya berarti 10 kan berapa ya 20 meter kan satu piece ya. Gitu bawa gitu terus ini kagak bawa apa-apa jalan aja enggak gitu. Nah tukang jahit itu bingung ya bahannya mana pak yang mau dijahit gitu. Ya udah sekarang ukur aja dulu orangnya ya pakaiannya dia ukurannya berapa kan gitu ya diukur tuh sama tukang jahit dah yang gede yang kecil yang ini semua dah tuh diukur akurat kan udah selesai ukur nah nah bahannya mana ya pakai bajunya tuh buat bahannya buat bikin baju. Nah akhirnya dikeluarin ya sapu tangannya itu nih kamu pegang ya ujungnya tarik ya saya pegang sini pegang bukan baju tarik pegang ukur tuh yang pertama berapa tuh ya berapa jar ya berapa meter buat dia ukur potong ya lagi yang kedua terus sampai yang 10 habis. Nah selesai udah lepas pantongin aja lah. Nah inilah ya karomah ya Allah berikan tuh. Nah itu katanya tuh kata Ibrahim Ad-Dasuki tuh dalam kitab Ummul Barahinnya nah itu karena keberkahan dia tuh ya selalu ya mulazamahkan tuh zikir tuh kalimat la ilaha illallah tuh gitu ya. Nah gitu ya di kitab ya Ummul Barahin kitab tauhid ini ya. Nah ya nah begitulah ya keutamaan kalimat la ilallah. Nah di sini Allah jelasin tuh ya bahwa ya aras tuh Allah ciptakan, Allah bikin taruh di atas air, arasnya itu goyang. Nah begitu Allah tulis tuh kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, aras diem gitu ya. Nah gitu didiem tuh aras tuh ya. Nah itulah ya. Hanya dalam keadaan kalau kita lagi gelisah, lagi ngapa, nah itulah ya banyakin kalimat zikir ini nih ya. Dalam Al-Quran yang Allah bilang ala bizikrillahi ma'innul qulub ya dengan kita berzikir tuh Allah kasih hati kita jadi ya tenang tuh gitu ya. Nah itu ya gitu tuh gitu. Nah wa mislu hadza la yuqalu ya min qibali ra'yi. Seperti ini tidak dikatakan dari sisi akal nih ra'yun ya pendapat akal. Fa iza sahha an misli ibni Abbasin apabila tuh hadis sahih umpama dari Ibnu Abbas yakunu fi hukmil marfu'i ila Nabi sallallahu maka kedudukan hadis itu disebut hadis marfu ya. Hadis marfu itu hadis marawarwin faqat ya, hadis yang diriwayatkan oleh satu orang perawi gitu ya.
definisi itu ya hadis marfu gitu ya. Gitu ya. Nah, itu marfu ila Nabi SAW. Kama qarrarahu a'immatul usul wal hadis wal fikih. Sebabnya yang ditetapkan oleh para imam-imam usul dan hadis dan fikih itu ya. Jadi ulama-ulama fikih, ulama hadis dan ulama usul menetapkan seperti itu ya, hadis tuh gitu ya. Wahaza wahdu ya wahaza ya wahdu ya kafin fi ya hajiyati ya, ini dah hadis ahadnya ya, hadis ahad tuh ya, itu ada cukup di dalam apa sebagai hujjah ya gitu. Nah, padumal awal ilaihi ya gitu yazid quwatan ai quwata ya, maka dihimpunin ya, disatukan tuh hadis pertama dengan hadis yang tadi berikutnya tuh, maka menambahlah satu kekuatan. Ai quwatan artinya satu kekuatan. Intaha ya, selesai itu ya pembahasan dari ya Ibnu Abi Sina. Wa qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, innahu laqaulu rasulin karim. Ya, sungguhnya dia itu adalah perkataan seorang rasul yang mulia. Al ayat min surat takwiri, dari surat ya wasama apa ya sama unkuwirat do. Qalal Baidawi, berkata Imam Baidawi, al maksudu minhu ya nafsu qaulihim innama ya'lamuhu basarun. Itu innama yu'allimuhu basarun ya, maksudnya kata Imam Baidawi itu kalimat tuh ya surat tuh ya innahu laqaulu rasulun karim, itu katanya menafikan perkataan mereka innama yu'allimuhu basarun, hanya saja yang mengajarkan kepada Nabi Muhammad itu manusia katanya. Aftara 'alallahi kadziba ambihi jinnatun, maka bohonglah ya atallahi kadziba ya suatu kedustaan katanya, yaitu ambihi jinnatun, atau juga dia merupakan yang ngajarin jin gitu. Jadi manusia itu nggak diajarin oleh manusia dan juga nggak diajarin oleh jin. Nabi Muhammad tuh, Nabi Muhammad yang diajarin langsung kepada wahyunya Allah gitu. La tidak fadli Jibril wa Muhammad alaihi salam ya gitu ya, jangan dianggap nih keutamaan tuh malaikat Jibril dan malaikat dan Nabi Muhammad alaihi wassalam ya, wal muazanatu bainahuma, atau juga merupakan satu perbandingan ya antara keduanya. Wal istidlalu bihi, dan dalil ya dengan dia nih ya dengan keutamaan ini ala fadli Jibril, atas keutamaan Jibril ala Sayyidina Muhammadin alaihi wassalam, atas Nabi Muhammad SAW, haitsu adda pada ila Jibril, yang sekiranya dianggap keutamaan Jibril itu waqtasara ala nafil jununi ala nabi, dan dia itu ya terbatas atas menafikan ke apa tuh sifat gila kepada Nabi katanya sallallahu alaihi wasallam. Itu doi pun, ini pendapat lemah katanya. Intaha bitasarrufihi. Qala al-amiru wa mahsaluhu annahu syai'un. Ya, kesimpulannya annahu suatu, bahwasanya sesuatu itu iqtada khususul hal, menetapkan kekhususan keadaan ala hadnya ala haddin, atas suatu batasan definisi itu. Wala aku lakum ini malakun, tidak ya saya ucapkan bilang di sini bahwa saya ini adalah malaikat. Mahaza basara ya gitu ya, ini bukan ya manusia. In haza illa malakun karim ya, kecuali itu adalah malaikat yang mulia gitu ya, dalam surah Yusuf tuh. Warubama tawahama fadlu Jibril, kemungkinan yang menganggap keutamaan Jibril aidon ya gitu, Jibril pula min annahu yu'allimuhu, karena dianggap malaikat Jibril lah yang ngajarin Nabi Muhammad gitu. Jadi ada orang yang menganggap tuh ya utamaan lebih Abdul Jibril daripada Nabi Muhammad ya, karena yang menganggap tuh ya lebih utama Jibril karena Jibril yang ngajarin Nabi Muhammad katanya gitu. Nah, wakam min mu'allamin bil fathi abdalu mimman yu'allimuhu. Ya, berapa banyak ya min mu'allimin
ya gitu, berapa banyak dari seorang guru tuh bil pati, ya yang bisa membukakan putu itu, ya mu'abdolu itu lebih abdol mimman yu'allimuhu, ya dari yang diajarinnya tuh, ya gitu ya. Nah ya, nah gitu. Nah wamin sama maka dasar sini qala Ayyusi, berkata Imam Al-Yusi ini, wa ma zakarahu Zamakhsyari, apa yang dikatakan oleh Imam ya Zamakhsyari ini, min tabdili Jibril ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Imam Zamakhsyari ini Mu'tazilah itu mengatakan lebih utama Jibril dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mimma la yu'addu bihi, ya dari sesuatu yang tidak bisa dibilang tuh. Nah, wala yan bagi ayyuzkara, ya sebaiknya enggak usah disebut di sini. Intaha bitasarrufihi, ya selesai itu perkataan ya Imam Al-Yusi itu. Gitu ya. Wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adapun ya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabduluni ala Yunus ibni Matta. Janganlah kamu melebihi, ya menganggap saya ini lebih daripada Nabi Allah Yunus bin Matta. Nah, fa isyaratun ila nafyi jihatil uluwi anillahi ta'ala. Ini ucapan ini mengisyaratkan bahwa menidakkan, ya menafikan, ya sisi kemuliaannya, ketinggiannya dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Wa nafi ma yatawahamu, dan juga menafikan ya apa yang disangka, diduga, min anna nabiyana sallallahu alaihi wasallam, bahwa nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lamma usriya bihi, tatkala dia diisrakan, wa balagha ma lam yablughu nabiyyun mursalun, dan dia sampai kepada satu tempat yang enggak bisa dicapai oleh para rasul, wala malakun, dan para malaikatun muqarrabun, ya malaikat yang ya dekat tuh, wa khataballahu min zalikal maudi, Allah berkhitab ya pada tempat tersebut, wa khatabahu Yunus ya min qa'ril bahri, dan Nabi Yunus itu ya berkhitab kepada Allah itu di dasar laut, katanya fi batnil huti, itu di perut ikan. Aqrabu ilallahi, ya itu lebih dekat kepada Allah, min Yunus kurban hissiyan, itu pendekatan secara hissi gitu. Nah kalau Nabi Muhammad ya munajatnya di sono ya begitu Isra Mi'raj, ya Nabi Muhammad di di bawah aras gitu kan. Nah gitu. Nah kalau Nabi Yunus itu ya munajat kepada Allah di perut ikan, di dasar laut katanya. Ya berarti dekatnya itu lebih dekat Rasulullah tuh ya kepada Allah daripada Nabi Yunus gitu ya. Itu secara hisi, artinya secara ya zahir nih ya, kayak zahir kan ya. Nah orang yang di bawah laut sama orang yang di atas aras, mana lebih dekat ya, sedangkan sono di atas kan ya, aras dekat aras Allah gitu ya. Nah itu secara hisi. Nah palmun fit tapadul, ya maka menafikan nih keutamaan di sini al hisi, itu secara hisi zahir, bin nisbati ilallah, ya itu diandarkan kepada Allah taala. Wa amma fadluhu ala Yunus alaihi wassalatu wassalam, adapun keutamaannya, kelebihannya Nabi Muhammad atas Nabi Yunus alaihi wassalam, bi'tibari tafawutil jihataini, yaitu dari dua sisi perbedaannya. Fasabitun, itulah ya yang sabit ya, yang nyatanya tuh, li'anna Allah faddalal mala'il a'la ala taqdidil adna, karena Allah ya mengutamakan tuh mala'ul a'la, itu ya orang-orang yang ada di atas, alat tahdidil adna, yaitu atas daripada orang-orang yang ada di bawah. Kama fi syarhi Syekh Muhammad Khattabi, ya Khattab Muhammad Khattab alaman Saki Syekh Khalil Al-Maliki, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab syarah Syekh Muhammad Al-Khattab itu atas mansaknya Syekh Khalil Al-Maliki. Wa amma qauluhu alaihi salatu wassalam, adapun sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la tuhayyiruni alai ala Musa ya wala tabdulu bainal amdiya, gitu ya. Nah ya jangan kamu bedakan nih ya khiyarah ya
tukhayyiruni, ya gitu ya, jangan kamu bedakan saya kepada Nabi Musa, dan juga jangan kamu ya mengutamakan di antara para nabi-nabi, ya wanahuhu, dan seumpamanya. Pamaknahu, maka pengertian hadis ini an-nahyu an takhyiril mufadalah bi zatin nubuwah. Ini di sini hadis ini melarang itu ya membeda-bedakan tuh ya gitu keutamaan dari sisi kenabian. Al muaddi li su'il adab, karena itu membawa jadi su'ul adab ya, jelek adab kita karena membedakan antara nabi-nabi ya, nabi-nabi itu sama tinggi derajatnya gitu ya. Nah itu ya, Nabi Muhammad nggak kasih seperti itu ya, itu karena bisa jadi su'ul adab gitu. Nanti kan ada nabi yang lebih rendah atau apa dianggap kan lebih apa ya, nah lebih jelek ini nggak bagus gitu. Kama fi Abdi Salam wal Amiri, sebagaimana yang menjelaskan masalah ini saya ya Izzuddin Abdi Salam dan Imam Al Amiri. Wa fi syarhi Alfiyati Syarah lil Ajhuri, di dalam kitab Alfiyatus Syarah ya, di dalam karangan Imam Al Ajhuri An-Nasubki, bahwasanya Imam Subki ini fi syarhi Aqidatil Ibnu Hajib, di dalam syarah akidahnya Ibnu Hajib ya, naqala anil Qurafi manasahu, Imam Subki itu menukil yaitu dari Imam Al-Qarafi di dalam nasnya begini. Wa qad zakara Al-Qarafi fi zakhiratihi, sungguhnya telah menyebutkan Imam Al-Qarafi di dalam kitab Zahirahnya, wa asara ilaihi fi syarhil arba'in, dan dia mengisyaratkan di dalam kitab Syarah Arba'in, anna jami al-ahwalil muta'alliqati bihi sallallahu alaihi wasallam, bahwa seluruh keadaan yang ada hubungannya kepada Rasulullah SAW itu tarji'u ilal aqaidi, itu semua lari kepada akidah. La ilal amali, itu bukan lari kepada amal perbuatan. Fayajibul bahsu anha litahsili kamalil mu'taqid bidzalika, maka wajib kita membahasnya katanya untuk menghasilkan kesempurnaan akidah itu. Intaha, selesai itu ya dalam kitab ya gitu ya, siapa Syarhul Alfiyati Syarah ya gitu. Wa huwa sharihun, ini adalah jelas, fi annahu yajibu ma'rifatu jami'i ahwalil muta'alliqa bihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini jelaslah bahwasanya wajib mengetahui seluruh keadaan yang ada hubungannya kepada Rasulullah SAW. Wa minha, di antaranya nih ya yang ada hubungannya pada Rasul, nasabuhu sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi ya, yaitu harus kita tahu tuh, kita makrifat, kita bahas yaitu tentang keturunannya Rasulullah SAW dari sisi bapak. Ya, jadi Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib terus ya. Nah, gitu ya. Nah, makrifatu ya, nabihi ila adnana, kepada Adnan tuh ya, sampai 20 tuh. Wa min jihati umihi, dan juga dari sisi ibunya, ila Kilabin, kepada si Kilab tuh ya, Aminah binti Wahbin ya. Nah, terus ya. Nah, terus ya bin Kilab. Ijma ba'dahu yastariku bihi nasabu abihi wa ummihi, karena setelah Kilab itu bersatu antara nasab ibu dengan nasab bapak itu ya, di Kilab tuh. Nah, fayajibu alal mukallafi ma'rifatu zalika, maka wajib bagi si orang yang mukallaf nih itu mengetahui itu nasab dan keturunan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya. Waliza asaron nazim bikaulihi, untuk ini ya si nazim ini mengisyaratkan dengan perkataannya nih di atas, wa huwa Muhammadu ibnu Abdillahi wal ummu Aminatu zatul jahi wa huwa ila adnana wa huwa wulida bimakatin mabidi wahin wa huda, gitu ya. Ursila fihi summa hajara ila Madinatin haramaha fatabdula summa biwa dimata fiha wadupin lakin hayatuhu biqabrihi qaumin ya. Nah, gitu ya. Nah, jadi sini Syekh pengarang ini ya menyebutkan nih tentang nasab Nabi Muhammad nih. Wa huwa Muhammadu bin Abdillah
yaitu Nabi Muhammad itu ya keturunannya itu Ibnu Abdillah, anak Abdullah gitu ya. Nah, ya syarahnya wa huwa Muhammadun min jihati abihi, yaitu Nabi Muhammad ya nasabnya dari pihak bapaknya nih Ibnu Abdillah, itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdi Manaf bin Kusai bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fahar bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudlika bin Ilyas bin Madar bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan, itu ya, itu keturunan Nabi itu dari ya bapak tuh ya sampai 20 kan nggak salah tuh gitu ya. Nah, wamin jihatil umi, dari pihak ibu ya Aminatun, ya itu Siti Aminah ibunya, wa ummuhu Aminatu ya, wal ummu Aminatu zatul jahi, yaitu Aminah zatul jahi ya, Siti Aminah yang mempunyai kedudukan. Nah, Siti Aminah ini bintu Wahbin ya, anak perempuan Wahab. Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Nah, ketemu dah tuh ya, dari Kilab sama dah tuh ya, dari pihak bapak tuh bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib, terus sama ngatas dah. Tuh ya, inilah ya silsilah ya sanad ya keturunan ya keluarga Rasulullah tuh situ ya. Hanya diwajibin kita untuk mengenal ya, hanya sekurang-kurangnya kita kenal ya kepada ya sampai ya batas kilab dah tuh ya gitu kan. Tadi Abdullah bin Abdul ya Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Thalib bin Hasim bin Abdi Manaf bin Kusai bin Kilab. Nah, nanti ketemu dari ibunya, itu ibunya Aminah binti Wahbin bin Abdi Manaf bin Zuhar bin Kilab itu ya. Nah, itu ya. Wa huwa aina sabuhu sallallahu alaihi wasallam minal jihatain. Inilah nasabnya Rasulullah dari dua sisi ya, dari ibu dan bapak. Nah, ila Adnan, sampai ke Adnan nih ya, wa huwa ila Adnan wa huwa wulida ya. Wa amman ba'da Adnan, adapun orang yang sesudah Adnan nih fala yajibu, maka enggak wajib kita tahu dah ke sono ya, karena ada nanti ada khilaf-khilaf ya ulama, bahkan sampai kan kenapa Nabi Ismail kan ya itu ya, silsilah Nabi Muhammad keturunan sampai Nabi Ismail tuh ya, dari Nabi Ismail turun. Nah, sampai hanya nah Ismail itu anak Nabi Ibrahim kan. Nah, gitu. Hanya dari Nabi Ibrahim itu anak Ismail. Dari anak Nabi Ismail ini nggak ada lagi nabi lagi tuh. Ya, kosong, terus yang ada naik akhirnya Nabi Muhammad. Nah, Nabi Ibrahim kan anaknya ada dua tuh. Ya, ada yang Ishak kan, Nabi Ishak. Nah, dari Nabi Ishak tuh turun tuh sampai Nabi Isa. Itu keturunannya tuh. Nabi Isa. Hanya orang Yahudi tuh mengakuin keturunan dia itu ya keturunan Nabi Ishak kan. Gitu ya. Nah, karena dari Nabi Ishak itu loh ya nabi. Nah, kalau dari Nabi Ismail kan nggak ada tuh. Ya, nah hanya Nabi Muhammad aja situ gitu ya. Nah itu ya gitu Adnan tuh. Nah coba situ para jabu bal karo haful Imam Malik, bahkan memakruhkan Imam Malik tuh mengetahui sesudah Adnan tuh katanya. Wa zahaba Ibnu Ishaq, dan berpendapat Ibnu Ishaq wa Ibnu Jaririn dan Ibnu Jarir wa ghairihima dan yang lainnya ila jawazihi ya. Nah kata ya Ibnu Ishaq dan Ibnu Jarir dan yang lain keduanya ila jawazihi, itu boleh aja mengetahui dari Adnan terus sampai Nabi Ismail ya. Kalau Imam Malik bilang makruh, dah cukup yang situ aja kita ya. Kama fi syarhil ajhuri al-mazkur, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Syarah Imam al-Ajhuri nih ya. Nah, wal muradu bin nasabi huna, yang dimaksud dengan nasab di sini maknahu al-lughawi ya, pengertian nih nasab secara lughat, fala yuqalu an-nasabu ya, maka enggak dikatakan an-nasabu la yakunu illa lil abai. Nah, maka kalau dibilang tuh nasab itu terjadinya kecuali dari pihak bapak gitu.
paham ya, pahaminlah oleh kamu. Ya, jadi kan kalau orang-orang Arab kan ya kalau apa tuh kan keturunan kan bapak kan itu dari ibu enggak ya kehitung kan banyak kan gitu ya. Hanya kalau marga-marga kan gitu ya diambil kan dari bapak tuh ya umpama dari bapaknya nih dari al atas gitu. Nah, anaknya terus tuh sono gitu. Ya, tapi kalau ibu tuh, ibunya umpama dia keturunan al atas gitu, anaknya enggak. Karena anaknya umpama ibunya kawin bukan al atas, apalagi orang ya ajam ya kayak kita gitu. Nah, anaknya nggak punya nasab, nggak punya gelar gitu ya. Nah, gitu. Karena dari ibu nggak di ya nggak utamakan tuh gitu ya. Nah, ya yang diutamakan tuh dari bapak gitu. Nah, wawa sopan Nazim ummahu sallallahu alaihi wasallam bizatil jah. Ya, si Nazim nih memberikan sifat kepada ibunya Nabi dengan kata-kata bizatul jahi. Ya, wal ummu amitatu zatul jahi itu ya. Dan ibunya ya itu Nabi apa? Nabi adalah Aminah zatul jahi yang mempunyai kedudukan. Ini diberi sifat tuh oleh pengarang penazim ini dengan kata-kata jahi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam karena ini berdasarkan sabda Nabi sallam lam azal an kullu min aslabit tahirina ila arhamit tahira kata Nabi senantiasa nih ya saya ini pindah dari satu ya gitu sulbi ya dari satu tulang sulbi itu min aslabin dari tulang sulbi yang suci kepada rahim yang suci hanya ya keturunan Nabi itu ya nggak ada yang ya hanya nggak suci dari Nabi Ismail tuh terus turun tuh ya gitu ya dari turunan Nabi itu nggak ada yang nembok berhala kan itu nah Allah pelihara tuh ya nah terus tuh oh gitu ya sampai Rasulullah ya jadi Rasulullah itu ya min asla bin tahirin ya min asla bin tahirina ila arhamid tahira ya dari tulang sulbi tuh artinya si bapak tuh ya tulang sulbi kan orang perempuan orang laki nah ilal arhami ke rahim orang perempuan tuh ya yang suci gitu ya nah itu ya wastadalla bihi ba'duhum maka menjadikan dalil dengan ini sebagian mereka ulama anna jami'a abaihi sallallahu alaihi wasallam bahwa seluruh bapak-bapaknya Nabi ini bapak dan kakeknya Nabi wa jami'i ummahatihi dan seluruh ibu dan neneknya Nabi itu ila Adam kepada Nabi Adam wa Hawa itu semua sampai kepada Nabi Adam dan Siti Hawa laisa fihim kafirun nggak ada seorang pun yang kafir keturunannya ya jadi kalau ngomong dari keturunan Nabi Adam tuh ada yang kafir ya kayak Nabi Nuh kan anaknya ada yang kafir tuh nah itu nggak masuk keturunan dari kepada Nabi gitu ya nah ya jadi kepada Nabi itu yang ya yang bersih tuh nggak ada ya dari Nabi itu yang menyembah berhala tuh gitu ya kafirun li'anna la yusafu bitoharati karena kalau dia itu termasuk kafir itu nggak disipatin dengan kata-kata yang suci gitu ya bitohara illal mu'minu karena katanya li'anna la yusafu bitohara illal mu'min ya tidak disipati itu dengan sifat suci kecuali orang mukmin itu wama ahsana qaula ba'dihim alangkah indahnya perkataan ya sebagian mereka nih ulama ya gitu ya wazim bi imanin lahum min adama ila abihil aqrabil mukarrami wal ummahatu misluhum dalilun za nasul kitabi wal hadisi fahaza kakaulihi fisajidina qad warada fihim rawatun ala iliyatun sanada falam yazal min sajidin muntakilan li sajidin hadin fahum ni'amal mala gitu ya nah ya kata sebagian ini wajib ya pastikanlah oleh kamu biimanin dengan imamnya lahum bagi mereka tuh keturunan Nabi ya jadi kita yakinin bahwa keturunan Nabi semua orang-orang yang beriman
gitu. Min Adama ila Abihil al akrabil mukarram, yaitu dari Nabi Adam sampai bapaknya Nabi yang paling deket tuh ya, yang mulia tuh ya, pada Abdullah tuh ya. Jadi nggak ada tuh dari Nabi Adam terus kepada turunan Nabi tuh yang nggak mukmin tuh ya, yang kafir. Jadi kita yakinin semua tuh. Wal ummahati misluhum, dan juga ibu-ibunya turunan dari ibu sama seperti bapak katanya. Dalilun, ini adalah merupakan dalil zanasil kitabi wal hadisi fakaza. Ya, ini adalah merupakan dalil nas dari Al-Qur'an dan hadis fakaza, maka pegangin, ambil keduanya nih ya, dalil dari Al-Qur'an dan hadis. Kakaulihi bisa jadi nakod warada, seperti perkataannya tuh ya, Allah dalam ya Al-Qur'an ya, usjudu li Adam tuh ya, kan gitu ya, sajidin kod waroda, itu kan ada warid tuh ya dalam Al-Qur'an, usjudu li Adam gitu. Fihim riwayatun ilyatus sanad, padanya nih hadis tentang sujudnya tuh itu riwayat-riwayat yang tinggi dipunya sanadnya gitu. Falam yazal min sajidin muntakila, senantiasa tuh dari yang sujud tadi sampai kepada berpindah-pindah, lisa jidin kepada yang sujud lagi, hadin ya, yang mendapat petunjuk ya, ya pahum ni'amul mala ya, maka mereka itu adalah sebaik-baiknya ya manusia tuh ya, malah ya ini. Mana? Nah, disadihin adin fihim pahum ya. Ini di sini pahum nih. Ya. Ini pahum nih amal malak ya gitu. Ya. Ya. Kayaknya pahum nih gitu ya, lebih cocok gitu ya, karena lari kepada ya ini nih nanti si pada sajidin tuh ya, orang-orang yang pada sujud tuh gitu. Ya. Nah, wayajibu aidan i'tikadu annahu sallallahu alaihi wasallam huwa allazi wulida bi Makkah muhbitu wahyin wa huda. Maka wajib pula yaitu meyakini i'tikad nih ya, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini huwallazi wulida, nabi dilahirkan ya bi Makkah ya, di Makkah. Muhbitu wahyin wa huda, di Makkah itu tempat turunnya wahyu dan petunjuk ya gitu ya. Jadi kita hafalin tuh ya, orang-orang dulu dihafalin akidah kan gitu ya, nabi kita Nabi Muhammad kan gitu ya, bapaknya Abdullah kan gitu bin Abdul Muthalib gitu, terus ibunya Aminah binti Wahab dilahirkan di Makkah ya kan gitu ya. Nah gitu kan, nah itulah ya. Nah orang-orang dulu tuh diajarin gitu, nah ini wajib kita tahu gitu ya, cuman sekarang gitu udah nggak laku yang begini. Ya, nah udah nggak ya, jadi padahal kan wajib iman ini kan ya, supaya kita iman yakin ya, benar-benar tuh percaya ya dengan nabi, jangan apa ya begitu ya, kalau kita tahu sebenarnya kan siapa gitu. Nah jadi kan ya berimannya kita pada nabi itu benar-benar ya mantep gitu ya. Nah gitu ya. Wa annahu ursila biha, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu diutus menjadi wahyu pihak, yaitu pada Mekah. Aibu Isa fi Makkah, artinya diutus dia jadi dari Nabi di kota Makkah. Wa nazalal wahyu alaihi fiha, dan turun wahyu pada ya kepada Nabi Muhammad pihak pada Mekah tuh. Wa zaharatil mukjizatu fiha, dan zahir mukjizatnya Nabi tuh ya pihak pada kota Mekah. Wa amana bihi fiha, dan beriman tuh ya dengan Nabi Muhammad pihak di Mekah ya, man hadahullahu ta'ala, orang yang Allah berikan hidayat padanya ya. Faliza kanat muhbitu wahyin wa huda, oleh karena itu Mekah itu adalah tempat turunnya ya wahyu dan petunjuk ya. Summa hajara minha ila Thayyibah, kemudian Nabi pindah ke kota Thayyibah, namanya mana? Madinatun, yaitu kota Madinah Thayyibah tuh ya. Nah itu haramaha
ya gitu, yaitu kota haramnya tuh Nabi ya, tanah haram itu ya, haramnya Madinah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, patapodula ya, maka ya patapdula maka menjadi satu kemuliaan ala jami'il biqa'il ardi atas seluruh tanah-tanah yang ada di ya di apa tuh ya di selain dari Mekah dan Madinah. Ya, jadi maka tanah Mekah itu, jadi tanah Madinah itu menjadi afdolul biqa, yaitu tanah yang paling ya bagus gitu ya. Ma ada Makkah selain daripada Mekah tuh. Ya, jadi Mekah dan Madinah itu ya disebut haramain kan. Ya, tanah haramnya Allah tuh ya, karena Nabi tuh yang membatasin keduanya tuh tanah haramnya tuh ya. Batasnya Mekah, batasnya Madinah, tanah haramnya sampai mana tuh. Ini disebut haramain kan, dua tanah haram tuh gitu ya. Nah gitu ya, tuh bikok tuh ma'ada Makkah. Fa innaha afdalu minal Madinati, karena Mekah itu lebih afdal dari Madinah. Indal imami Abi Hanifah, menurut ya Imam Abu Hanifah wa ashabihi dan sahabat-sahabatnya. Wal imam Syafi'i wa ashabi, dan juga menurut Imam Syafi'i dan sahabatnya. Wa imam Ahmad wa ashabi, dan Imam Ahmad dan sahabatnya. Wa jama'atu min ashabi Imam Malik, dan seluruh ya daripada sahabatnya Imam Malik nih. Ka'ato seperti Imam Ato wa Ibnu Hubaib dan Ibnu Hubaib katanya fi riwayatin anhu, dalam riwayatnya nih. Wabnu Wahbin, dan kepada Ibnu Wahab juga, wa Sufyan Suri, Imam Sufyan Suri, wa Hamad dan Muhammad, wa Alqamah radhiyallahu anhum ajmain. Itu semua mengatakan bahwa ya tanah ya apa tuh ya Madinah apa Makkah itu afdalu minal Madinah gitu ya, bahwa Mekah itu haram Mekah itu lebih afdal daripada haram Madinah gitu ya. Nah itu ya yang dikatakan oleh ya imam-imam tersebut tuh gitu ya. Dan juga hadis Nabi kan bilang ya, nah haram Mekah itu lebih ya pahalanya sholat ibadat di Masjidil Haram ya lebih besar tuh daripada di Madinahnya. Satu rakaat kita sholat di Mekah tuh itu sama juga 100.000 kali ya sholat tuh ya, yang di lainnya lain daripada ya Mekah. Nah kalau di Madinah itu 10.000 kali ya dari yang lainnya. Nah kalau di Masjidil Aqsa itu 1.000 kali gitu. Jadi yang paling tinggi tuh ya di Mekah ya 1 banding 100.000 tuh ya dari tempat-tempat yang lain itu ya. Nah itulah ya tuh ya. Nah berdasarkan hadis-hadis itulah ya menunjukkan bahwa ya kota Mekah itu lebih afdal dari kota Madinah dan yang lainnya gitu ya. Nah gitu ya, afdalul min Makkah tuh ya. Naam masyhur mazhabi Malik rahimahullah taala, kaul masyhurnya nih Imam Malik rahimahullah taala, wa qaulu Umar bin Khattab, dan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wa qaulu aksari ulama il Madinah, dan juga perkataan kebanyakan ulama Madinah, annaha afdalu, bahwasanya Madinah itu lebih afdal katanya hatta min Makkah, sehingga dari Makkah ya. Ini lain lagi pendapatnya nih ya. Jadi masyhur ya dalam riwayat Imam Malik ya perkataan Sayyidina Umar dan kebanyakan dari ulama-ulama Madinah itu mengatakan bahwa tanah Madinah itu lebih afdal daripada Mekah gitu ya. Wa hadza khilafu bima ada madum ma'adau syarifatu sallallahu alaihi wasallam. Ini khilaf bima ada selain apa yang madum ma'adahu, yang itu yang terhimpun padanya itu jasadnya ya anggota yang mulia Rasulullah SAW ya, karena mereka tuh bilang tuh Madinah tuh lebih afdal karena jasadnya Nabi ada di situ di Madinah ya, dengan tanah yang ada tuh jasad Nabi ya berarti itu tanah lebih afdal dari yang lainnya ya, meskipun tuh dengan Mekah. Kalau di Mekah kan nggak ada jasad Nabi ya. Nah gitu, itu ya pendapat ulama yang mengatakan ya bahwa Madinah tetap gitu ya lebih afdal dari Mekah karena ada jasadnya Rasulullah itu katanya itu ya. Nah
gitu khilaf ma duma'at au syarif itu sallallahu alaihi wasallam fa innahu afdalu biqa'il ardi bil ijma, maka sungguhnya itu adalah yang adanya itu jasad nabi katanya lebih afdal dari tanah-tanah yang ada di di dunia ini bil ijma'i dengan ijma ulama lihulu li sayyidil anbiya'i karena adanya di situ sayyidul anbiya wal mursalin alaihi wa alaihim afdalus shalawat wassalam tuh wama ahsana qaulal al-Yashkari rahimallahu taala. Alangkah indah perkataan Imam Al-Yashkuri gitu rahimallahu taala gitu. Jazmul jami bi anna khairal ardi ma qad khatajatil mustafa wa hawaha wa ni wa ni maka wa nikma laqad sadaku bisa kiniha alat kanab sihi nazakat zaka makwaha gitu nah jazimil jami'a pastikanlah keseluruhan anna khairal ardi bahwa sebaik-baiknya tanah maqad hatazatul mustafa yaitu tanah yang meliputi padanya dirinya Rasulullah tuh wahawaha dan yang sekitarnya wa na'am na'am bukan nikmani wa na'am kan tetapi laqad saddaku bisa kiniha sungguhnya benarlah pada penduduk-penduduknya nih alat itu lebih tinggi nilainya kan nafsihi nazakat seperti jiwa ketika dalam keadaan bersih zaka makwaha itu bersihlah keseluruhannya jadi kalau jiwa kita nih hati kita bersih berarti seluruhnya tuh anggota kita jadi bersih gitu nah begitu juga kota Madinah karena ada di jasadnya situ jasadnya Rasulullah jadi sekitarnya tuh menurutkan lebih mulia gitu nah itu tuh dalil-dalil yang menyatakan bahwa Madinah lebih mulia daripada Mekah. Summa biwa'din mata fiha wadupin. Summa biwa'din minallahi ta'ala wa huwa la yakhliful mi'ad. Kemudian dengan janjinya nih Allah dari Allah Ta'ala wa huwa la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan menyalahi janji. Mata fiha, maka meninggallah Rasulullah di Madinah. Tuh sallallahu alaihi wasallam wadupina dan dikuburin ainukila min daril pana ila daril baqa, artinya Rasulullah itu pindah dipindahin tuh dari tempat yang fana ke tempat yang kekal gitu Rasulullah pindah tuh dari dunia kan tempat yang fana yang bakal habis dunia nih nggak ada yang kekal kan di dunia, semua di dunia ini bakal habis fana apaan aja orang kayak apa semua bakal habis semua di dunia ini lihat aja dah nah kita bisa lihat rasain kan apaan kesenangan habis kesenangan di dunia fana gak fana, kita senang di dunia tentaran kan habis itu kagak gitu kita ada di dunia tentaran terus habis itu kagak tuh kan fana apaan aja di dunia ini disebutnya darul fana tempat yang bakal habis ada batasnya nggak ada yang nggak batasnya kan ayo apa anda yang nggak ada batasnya apaan kesenangan kayak apa semua ada batasnya dah gitu kita nah itu dikatakan dunia tuh darul fana gitu, jadi Allah pindahin tuh Rasulullah tuh mindaril fana gitu dari tempat yang fana ila daril baqa ke tempat yang kekal tuh yang enggak berubah-ubah gitu wa huwa mautun suratun yaitu mati dalam bentuknya dalam bentuknya tuh Nabi mati kan meninggal jasadnya nah gitu baliza qala lakin hayatuhu biqabrihi kumin gitu atau kaumin atau kumin kumin nah akan tetapi hidupnya Rasulullah tuh dikubur itu kaumin
maka yakininlah oleh kamu. Ya. Nah, ya. Jadi Rasulullah tuh bahwa Rasulullah tuh hidup di kubur. Ya, Rasulullah tuh hayyun fi qabrihi. Ya, hidup ya Rasulullah di kubur ya, enggak mati gitu ya. Nah, gitu ya. Cuman ya pada bentuknya tuh Rasulullah ya gambarannya mati ya dari dunia tuh, meninggal masuk ke kuburan. Nah, di kubur Rasulullah hidup tuh ya. Nya jasadnya Rasulullah tuh enggak hancur ya, tetap ada. Karena Allah haramin tuh ya jasadnya para anbiya untuk dimakan tanah gitu. Ya Rasulullah tuh hidup masih gitu ya. Hanya orang-orang yang ya bisa dekat sama Rasulullah, ya bisa dikasihkan keramat sama Rasulullah tuh, ya bisa ketemu sama Rasulullah tuh, ya bisa salaman, ya bisa dengerin jawaban salamnya, kan gitu ya. Itu orang-orang para aulia-aulia tuh gitu ya. Kalau diberi salam tuh ya gitu ya. Nah, ya denger Rasulullah tuh jawab ya, atau dia mau cium tangan tuh kepada Rasulullah. Rasulullah keluarin tangannya dari kubur gitu ya. Nah itu ya, itu keramat para ya aulia-aulia tuh gitu ya. Nah, komen tuh ya. Ai hakikun ya artinya ya. Jadi artinya pastikan tuh. Fahayatuhu fi qabrihi wa hayatu sairil anbiya salawatullah wa salamu alaihi wa alaihim fi kuburihim hayatun hakikatun ya. Kehidupannya Rasulullah di kuburnya dan kehidupan seluruh para nabi salawatullah alaihi wa alaihim tuh fi kuburihim pada kubur mereka itu hayatun hakikiyun, itu benar-benar hidup ya, hidup secara hakiki tuh ya. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun tuh ya. Nah, ya jangan kamu sangka tuh ya. Nah, alladzina qutilu fi sabilillah, orang-orang yang terbunuh di dalam perang sabil itu amwatan, itu dia mati. Ya, jadi orang-orang yang mati syahid tuh jangan kita bilang tuh dia mati gitu ya, gitu. Bal ahyaun inda rabbihim, bahkan mereka itu hidup di dalam ya kubur mereka. Ahyaun inda rabbihim tuh yurzakun, bahkan mereka dapat rezeki ya. Nah itu qalal ulama'u, berkata ulama, Faiza sabata hadza fi syuhada, apabila ya ditetapkan tuh kehidupan tuh ada pada syuhada, wahum min sairil ummah, mereka itu ya syuhada itu termasuk bagian daripada umat fi kulli zamanin, pada setiap masa ya gitu ya. Jadi yang namanya syuhada itu ya bukan zaman nabi aja, jadi seluruh pada panjang masa nih itu syuhada ya. Teman beda, nanti ada syuhadaul dunia wal akhirah, ada syuhadaul akhirah gitu ya. Nah gitu ya, jamin. Pala sakka, maka tidak ragu lagi annal anbiya aula wa a'la, bahwa para nabi itu lebih utama dan lebih tinggi. Sima wa qad warada, lebih-lebih ya telah ada hadis ya warid tuh minal ahadits sahihatil muttafaq alaih, yaitu daripada hadis yang sahih yang muttafaq alaih, ma yuafiqu hadzal qiyas, yaitu yang cocok dengan qiyas ini gitu. Papil Bukhari wa Muslim, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim ya, kata Nabi nih, marartu lailata usriya bi ala Musa wa huwa qaimun fi qabrihi yusalli. Kata ya Rasulullah nih, saya liwat ya suatu malam waktu saya diisrakan ya, itu kepada kuburan Nabi Musa nih, wa huwa qaimun, sedangkan dia Nabi Musa itu lagi berdiri, katanya fi qabrihi, di kuburnya, yusalli, dia itu lagi salat tuh ya. Wa sholatu zata rukuin wa sujudin, yang namanya salat itu ada ruku ada sujud, wa qiyamin dan juga diri, wa qu'udin dan duduk, wa qiraatin dan juga qiraat tuh baca ya Al-Qur'an ya, wa zikrillahi dan zikrullah tuh artinya bacaan-bacaan tasbih apa semua, itu namanya salat. Wahia a'malun, ini adalah satu kerjaan. Walau syakka sakun fi hayati
fa'iliha, kalau orang yang ragu tentang kehidupan orang yang ngerjakannya, ya ngerjakan sholat ini, laka nasakan fi hayati nafsihi, berarti dia ragu tentang kehidupan dirinya, ya diri Nabi itu, ya. Jadi kalau emang kita ragu nih tentang dia itu hidup, ya di dalam kuburnya, ya berarti kita ragu tentang hidupnya jasadnya kan, gitu, ya. Nah ini kita nggak boleh ragu, ya gitu, ya. Walaqad rawa Muslimun min hadisil Isra, bahkan telah meriwayatkan Imam Muslim dari hadis Isra nih, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu bersabda Nabi, wa qad ra'aitani fi jama'atin minal anbiya'i, sungguhnya diperlihatkan kepada saya sekelompok daripada para nabi, ila anqala, sampai Nabi bilang, wa iza Ibrahim alaihissalam qaimun yusolli, ya ketika itu saya lihat Nabi Ibrahim diri yaitu salat, asbahan nas bihi sahibukum, yaitu orang yang mirip ya seperti sahabat kamu nih, yakni nafsahu sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang yaitu dirinya Rasulullah SAW. Pahanati sholatu pa'atam mahum, ya, paat mamhum gitu ya. Nah pahanati sholah, ya gitu ya. Nah pahanati sholah, ya maka ya mereka itu ya melaksanakan sholat, maka mereka menyempurnakannya sholat, ya. Al hadisah wa huwa yuzkaru sibhu Sayyidina Ibrahim, yaitu Rasulullah menyebutkan kemiripannya dengan Nabi Ibrahim. Wasibhuhu, dan miripnya itu in lama yakunu bi badanihi, yaitu mirip dengan badannya al hakiki, ya secara hakiki. Padahal lazalika qat'an ala annahu shalla bihim imaman, ya. Ya gitu ya. Nah, pahanati sholah pa'ammam tuhum, ya amam tuh mengimamin, amma yu'imu, ya menjadi imam, ya. Jadi pahanati sholah, jadi Rasulullah bilang tuh ya waktu dia tuh ya diisrakan, saya lihat sekelompok daripada para nabi, ya bahwa dia katakan annauqala izan, ketika itu Nabi bilang Ibrahim. Jadi di kelompok para nabi itu Nabi lihat ada Nabi Ibrahim qaimin, ya Nabi Ibrahim itu ya qaimun yusolli, itulah berdiri sembahyang. Asbahan nas bisbihi sahibukum, yaitu yang mirip dengan sahabat kamu nih, artinya Rasulullah tuh, ya. Nah gitu. Nah pahanati sholah, maka ketika itu dekat waktu sholat, nah pa'ammam tuhum, ya maka Nabi kata saya imamin mereka, gitu ya. Nah itu ya. Jadi pada hadis ini Qur'an annahu sallallahu alaihi wasallam tuh bihim imaman. Nabi itu sholat bersama mereka tuh para nabi, dan Nabi menjadi imam. Wahum bi abdanihim, mereka itu dengan badan-badan mereka, ya berarti badannya ada gitu ya. Allatika anu alaiha fid dunya, ya yang dulu mereka tuh waktu ada di dunia gitu. Wa kaza ja'a zikru wasfi ajsamihim sallallahu alaihi wasallam jami'an wa sallama fi qauli sallallahu alaihi wasallam ra'aitu Isa wa Musa wa Ibrahim, sampai sini lah ya gitu. Wa kaza ya, wa kaza ja'a zikru wasfi ajsamihim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu taala wa damana bilum bidaraini amin. Qala ya.
halaman 67 gitu ya. Kita ya. Nah, itu ya baris ya kelima gitu ya. Wa yuhibbu salasata nafarin ya wa hubbuhu li salasatin minhum asadda ya yuhibbul muttaqin wa hubbuhu li sabit taqi asad wasani yuhibbul asya wa hubbuhul lil fakiri sahihi asaddu wasalisu yuhibbul mutawadiin wa hubbuhu lil mutawadiil fuqani asaddu Waruya an Hubayb bin Abi Sabit an Yahya bin Ya'la anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala habatin min khardalin min kibrin qala rajulun ya Rasulullah inni la yu'jibuni ya nika asaubi wa syiraka na'li wa ala qatli wasdi apa bihaza minal kibri qala nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala jamilun yuhibbul jamal wa yuhibbu iza an'ama ala abdihi nikmatan ayyara asaraha alaihi wa yubghidul bu'sa wat tabaus walakinil kibra ayyasfahul haq wa yugmidu khalqa rawa ya warwal hasan ya lanjutan bacaan kita nih ya itu ya menceritakan tentang masih hadis di atas tuh ya yang qala innallaha ta'ala yubghidu salasa nafarin wa yubghiduhu li salasatin minhum asaddu gitu ya nah itu ya di atas tuh ya hadis tuh ya di atas katanya ya. Nah ada ya kalau tuh innallaha yubghidu salasa nafarin Allah tuh benci ada 3 macam orang wa yubghiduhu li salasatin minhum asadu dan Allah benci yang 3 orang dari mereka itu lebih daripada yang 3 lagi mana tuh awaluha yubghidul fusak ya Allah pertama Allah benci dengan kefasikan gitu nah wa yubghidu syekhul fasik asadu dan Allah benci kepada orang tua yang berbuat fasik ya artinya yang fasik tuh ya jadi apa kerjaan fasik itu Allah benci ya yang lebih benci lagi kalau orang tua ya berbuat kefasikan ya fasik di sini artinya maksiatan ya fasik itu artinya orang yang musirun ya bi maksiatin atau juga yang ngerjain dosa besar ya jadi kefasikan tuh Allah benci nah tapi orang tua yang ngerjain kefasikan Allah lebih benci lagi gitu ya nah satu tuh nah yang kedua asani yubghidul bukhala Allah benci kepada orang yang pelit ya gitu lil ya wa yubghidu lil ghani bakili asadu Allah benci orang kaya yang pelit artinya Allah benci banget kalau orang kaya pelit gitu ya jadi orang pelit Allah benci tapi kalau orang kaya pelit Allah benci banget gitu asad ya wasalisu yubghidu takabbat ya mutakabirin Allah benci orang yang sombong nah yo begitu lil fakiril mutakabiri asadu Allah sangat benci kepada orang fakir yang sombong gitu ya nah tuh ya nah sekarang yang 3-nya wa yuhibbu salasa nafarin ya Allah suka nih 3 macam nih orang nih wa hubbuhu li salasati minhum asyaddu cintanya Allah ya sukanya kepada yang 3 ini lebih ya mana tuh ya nah di sini katanya nah ya gitu ya kubuhu ya gitu nafarin wa kubuli salasin minhu asad yuhibbul muttaqin Allah suka ya kepada orang yang takwa ya orang yang takwa itu Allah suka nah tapi wa hubbuhu dan cintanya Allah lebih katanya siapa lisabil muttaqi kepada pemuda yang takwa. Anak muda takwa itu Allah lebih senang, lebih suka
ya. Nah, dibanding orang tua yang ya takwa gitu ya. Tuh asyaddu. Wasani yang kedua yuhibbul asqiya. Allah suka orang yang murah. Wa hubbuhu lil fakiri sahi asaddu. Allah suka tuh orang fakir yang murah itu lebih. Dia udah miskin, ya udah fakir tapi murah. Nah, itu Allah lebih suka lagi. Nah, ya. Nah, lebih tuh ya. Nah, asalisu yang ketiga yuhibbul mutawadiin. Allah suka tuh kepada orang yang tawadu, ya, rendahkan diri. Wa hubbuhu lil mutawaddiil ghani asaddu. Cintanya Allah tuh kepada orang kaya yang tawadu itu lebih. Dia orang kaya tapi tawadu, itu Allah sangat ya cinta tuh, ya demen banget dah gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, asaddu bisa ya. Nah, waruya an Hubayb bin Abi Sabit, diriwayatkan dari Hubayb bin Abi Sabit an Yahya bin Ja'la, dari Yahya bin Ja'la, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi SAW bilang, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala habbatin min khardalin min kibrin. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya itu seperti miskal, ya, biji yang paling kecil tuh dari kesombongan. Jadi kalau ada orang di hatinya sekecil biji yang paling kecil di hati orang itu rasa sombong, nah ada sifat sombong, itu nggak bakal masuk surga gitu ya. Miskal dzarratin min khardalin tuh ini. Qala rajulun, kemudian ada seorang rajul sahabat nih bilang, ya Rasulullah, ini layu jibuni ya apa niko asaubi. Ya Rasulullah, saya senang tuh. Yuk jibuni artinya mengagumkan, ya artinya demen dah. Ya istilah kita, ya Rasulullah saya senangnya tuh baju saya tuh selalu bersih gitu. Niko ya. Nah, ya Rasulullah, saya senang, demen dah kalau baju saya tuh selalu bersih gitu. Ya. Nah, niko sawi wasira kanakli, dan juga ya tali sendal saya ya bersih cakep. Wa ala qati wasati, dan juga ikatan ya pinggang saya ya gesper atau apa. Saya pengen tuh yang cakep, yang bersih gitu. Saya demen yang begitu. Ya, tuh. Apa haza minal kibir? Ya, apakah ini termasuk sombong? Gitu ya. Jadi saya pengennya tuh senang itu pakai baju yang bagus, ya, sendal yang cakep gitu ya, ikat pinggang juga yang cakep, yang mahal gitu. Saya senang yang begitu. Ya, ya apakah ini termasuk sombong apa enggak? Ya Rasulullah. Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah tuh suka ya gitu. Allahu jamilun, Allah itu cakep indah, yuhibbul jamal, suka yang cakep-cakep itu ya. Jadi Allah senang tuh ya kalau lihat yang cakep, yang bagus ya gitu. Hibbul jamal tuh. Wa yuhibbu idza an'ama alaihi abdahu nikmatan ayyara asaraha alaihi, dan Allah tuh suka senang apabila Allah berikan nikmat kepada seorang hambanya, dia lihat bekas nikmatnya tuh. Ya, tuh Allah suka teman. Ya, gitu ya. Innallaha yuhibbu ayyara asara ni'amihi itu ala abdihi. Ya, jadi Allah tuh suka lihat kalau Allah kasih kita rezeki nih. Nah, itu ya Allah senang tuh lihat bekas rezeki kita tuh. Ya, bekasnya tuh bekas rezeki apa? Ya kita beliin lah, beli makanan yang enak, beli pakaian yang bagus, yang apa, itu namanya bekas rezeki yang Allah kasih. Ya, jangan dikasih rezeki tuh yang apa, kalau kasih rezeki makannya tetap aja yang kayak nggak punya duit juga. Jangan. Ya kalau Allah kasih tuh rezeki itu ada dunia duit, itu makannya robe, yang enakan. Itu. Ini yang biasa juga
udah makan kayak tahu aja, mau punya duit, nggak punya duit, makan tahu tempe, kan gitu. Nah bedain, kalau punya duit makannya lain, nggak punya duit ya pantes, itu namanya nggak ada. Allah juga kan kagak paksain. Nah kalau ada kan namanya Allah pengen lihat tuh, ya, nih dikasih tuh, ya. Atau kita ajak teman-teman kita tuh, itu kan Allah senang lihat Allah kasih di rezeki, kita ajak teman-teman kita makan. Nah itu kan bekas namanya yang Allah kasih rezeki, kita ajak lah yuk makan. Ya, jangan dikasih lihat doangan. Ini kasih lihat di HP. Nah, gitu. Ya dikasih lihat di HP nih, gue lagi makan nih di sini. Ya, gitu. Ya, temennya nggak diajak. Nah, kalau dibeliin sih mending kan. Ya, lalu tungguin lah gua gua beliin. Mendingan nih kagak dikasih lihat doangan. Hah? Ngapa tuh? Nah, iya lah nyakitin itu. Nah, iya lah kami teman kita, wis kita teman kita kasih lihat sampai lagi dia nggak punya duit. Ya, kasih lihat Masya Allah enak banget ada cilam-cilam dia. Ya, hanya kita kasih lihat begitu bawain, ntar lu tungguin, gua nggak kemari gua bawain, kan enak juga kan? Oh, iya. Ini kagak dikasih lihat doangan tuh, ya lihat nih gua lagi makan nih. Ya, gini. Jangan ya, ngagetin tuh ya. Jadi Allah tuh suka ya dengan apa asarun ni'am ya, bekas nikmat yang Allah kasih ya gitu. Ya, dalam apa surah Wadduha kan ya, fa amma bi nikmati rabbika fahadits. Adapun nikmat yang Allah berikan pada kita tahadus tuh. Ya, kita hadus nikmat ya, zahirin tuh. Nih bahwa Allah berikan kepada kita nikmat tuh gitu ya. Nah, itu ya. Ya, itu ya gitu Allah tuh ya. Yuhibbu tuh ayyara ala abdi ni'amahu ayyara ya asaroha alaihi. Nah, wayu begidul bu'sa wat tabaus. Allah benci tuh ya, al-bu'sa tuh yang jelek. Ya, wat tabaus. Ya, sengaja yang jelek-jelek. Jangan ya. Ya, Allah nggak suka yang jelek-jelek gitu ya. Pakaian, makanan itu ya. Jadi Allah pengennya gitu. Allah kan suruh dalam Al-Qur'an gitu, kulu minat thayyibat. Ya, Allah suruh gitu, kulu minat thayyibat, makan yang thayyibat, yang enak-enak. Ya, gitu. Lu thayyibat, ya dulu minat thayyibat wa malu sholihah. Gitu. Allah tuh ama kan gitu. Makan dulu yang enak-enak tuh halalan thayyibat, halal enak. Nah, baru habis itu baru wa malu sholihat, baru beramal soleh ya. Karena kalau makanan kita enak, thayyibat, halal, nah ya zikir kita, sholat kita itu Allah terima kan. Nah kalau enggak kan ya makan ya thayyibat tapi enggak halal ya enggak bakal diterima gitu ya. Nah juga kalau kita makan halalan thayyiban kan gitu kan enak jadinya, kita sholat, kita zikir ya, enggak semutan, enggak pada pegel kan gitu, kita duduk. Coba kalau yang enggak ada gizinya. Hah? Nah iya, nah kalau gitu yang nggak ada gizinya kita makan, baru sembahyang 2 rakaat aja juga udah ya dikerubutin semut, ya, ini, kerubutin semut, ya, akhirnya ya nggak bisa sembahyang, diduduk kayak, iya, tapi dikerubutin semut, akhirnya gitu. Ya. Nah ini Allah suruh tuh kudu minat thayyibat, ya, baru wak malu sholihah tuh, ya, makan dulu yang enak, jadi makan tuh penting, kan gitu. Ya suruh tuh ya buat nguatin ya, nguatin kita ibadat gitu ya, karena makan juga termasuk ibadat gitu ya. Nah tuh gitu tuh. Nah wayu begitu bu salwat tabaus ya, tabaus itu tapaul ya gitu ya, sengaja-sengaja berbuat ya buruk jelek gitu ya. Walakinnal kibra ayyasfiyahul haqqu ya gitu. Akan tetapi yang namanya kibir itu ayyasfiyahul haqqnya itu mensapihkan ya yang kebenaran. Artinya kebenaran itu kita ya enggak terima ya, orang sapih kan orang yang bodoh ya. Artinya enggak ini tuh, atau dalam ya hadis yang lainnya itu batrul haq gitu ya. Sapih itu artinya kan kalau orang sapih, orang bodoh kalau kita bilangin ngelawan enggak? Ya gitu, ya sama tuh batul hak namanya. Orang bodoh kita bilangin, wah, ya, mohon berantem.
Itu ya. Nah, itu ayaswihahu tuh ya artinya ya kita ngelawan daripada yang benar wayu midul ya gitu wayu midul khalqa dan ya mengecilkan makhluk tuh ya wa ghamtun nas ghamadok tuh ya ghamadok bukannya ghamasot tuh mestinya ya. Nah, terus itu ghamasot tuh ya ghamadok wayu mugitul khalqa ya. Jadi ngecilkan istihza gitu. Tuh di sana dengan hadis tuh Nabi kata al kibru tuh batrul haq wa ghamtun nas ya. Ghamadok ghamtun ya gitu. Warawal Hasanu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala telah meriwayatkan ya Al Hasan dari Rasulullah sallam annahu qala bahwanya Rasulullah sallam bersabda man khasabana lahu wa rafa'a saubahu wa apara wajhahu lillahi bisujudi faqad bari'a minal kibri. Ya, riwayat dari Sayyidina Hasan nih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Rasulullah SAW bersabda, qala kata Rasulullah, man labisa supuba. Di atasan ya, di atasan ya. Nah, dari atasan anahu qala man khasapa lahu. Siapa orang yang jahitin sendalnya? Ya, sendal kita putus. Ya. Nah, karena Rasulullah itu sifat Rasulullah, wa yakhsifuna lahu wa yarta'u saubahu kan gitu. Rasulullah tuh akhlaknya gitu sifatnya kan, ya gitu ya. Nah, yakhsifatu lahu ya Rasulullah tuh jahitin sendalnya, sendalnya putus ya, dijahitin, disambung gitu ya. Gitu ya. Nah, itu kalau kita sih buang dah, lemparin ya, beli lagi yang baru ya. Ya, itu banyak duitnya. Kalau Rasulullah kan nggak punya duit. Nah, tuh ya. Nah, tuh ya. Jadi siapa orang yang tuh ya, nah, apa tuh? Khosapa ya nak lahu tuh khosipa ya menjahitin tuh sendalnya. Waraka'a saubahu dan menambal ya bajunya. Ya, bajunya soek tambelin. Itu ya. Kayak Sayyidina Umar ya baju jubuannya 14 tambelan. Ya, baju jubahnya tuh buat pakai sembahyang Jumat. Ya, waktu itu jadi khalifah. Ya, bajunya tuh jubahnya 14 tambelannya. Kalau 14 ya. Mana sini depan ini kali, depan 7, belakang 7. Nah, habis tuh satu baju ya. Nah, tambelan mulu. Enggak ada Ipan, kalau ada Ipan kasih baju. Ya, itu ya. Nah, kalau sekarang kita baru ya lecek dikit aja gak anu dah ya kan lagi gitu ya. Ya alhamdulillah Allah kasih rezekinya beda banyak ya gitu. Nah tuh ya jadi orang yang jahitin sendalnya tambal bajunya wa apara wajhahu lillahi dan dia kotorin tuh mukanya gitu ya karena Allah Ta'ala bisujudi waktu sujud ya pakod bari aminal kibri maka sungguhnya orang itu bebas daripada takabur ya jadi kalau dia punya sendal putus diikat gitu ya punya baju soek ya tambelin gitu nah ya kalau di sholat tuh nah ya bukanya tuh berdebu artinya di sholat di tempat-tempat yang ya banyak abu apa gitu ya nah gitu nah itu termasuk orang yang ya bebas daripada takabur berarti dia nggak termasuk orang yang takabur gitu ya nah bahkan kan termasuk kita taropuh kan ya kalau kita sholat kan ya pakai sejadah yang tebal ya yang cakep yang gitu itu kan taropuh ya nggak boleh itu berarti ya kita dalam ibadat itu ya berbangga-bangga gitu ya mutropiha tuh ya orang-orang yang bangga tuh ya nah, gitu ya orang-orang yang bangga gitu kan dalam surah Al-Isra kan ya wa iza apa tuh apabila Allah menurunin azab kepada seorang tuh Allah kumpulin tuh al mutropiha bapak sakopiha ya maka dia berbuat fasik nah ya Allah turunin azab itu kumpul tuh orang yang itrop mutrop ya mutrop tuh orang yang bangga-bangga tuh dalam apaan aja gitu ya
Gitu ya. Tuh ya, jadi kalau dia tuh ya, ya disujud di tempat yang ada abu ya. Nah, itu termasuk orang yang bebas dari kibir. Waruya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan lagi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Rasulullah sallallahu bersabda nih. Ya, man labisa supupa wan ta'alal mahsupa wa raqiba himarahu wa halaba satahu wa akala ma'a iyalihi wa jalasal masakina wa qad mahallahu ta'ala anhul kibra, gitu. Rasulullah SAW bersabda nih, siapa orang yang pakai baju sup, ya, baju mantel, gitu ya, wan ta'ala bil mahsub, dan dia pakai sendal yang dijahitin tuh ya, warokiba himarahu, dan dinaik himar ya, kendaraan, wahaliba satahu, dan diperes tuh susu kambingnya, wa akala ma'a iyalihi, dan dia makan bersama keluarganya, wajah lasal masakina, dan diduduk bersama orang miskin, faqad mahallahu ta'ala anhul kibara, maka sungguhnya Allah hapus tuh di hati orang itu sifat sombong, gitu ya. Nah, wa zakara, Nabi menyebutkan anna Musa salawatullah alaihi ya wasalamu najallahu ta'ala faqala, sungguhnya Nabi Allah Musa tu alaihi salatu wassalam munajat kepada Allah Ta'ala ya, kata Nabi Musa, ya Rabbi man abghada khalqika ilaik, ya Allah, ya Tuhanku, ya siapakah makhluk engkau ya Allah yang paling engkau benci, gitu kata Nabi Musa nih. Qala ya Musa, ya maka Allah jawab, Musa, man takabbara qalbuhu, yaitu orang yang hatinya sombong, wa ghalaza lisanuhu, ya yang keras dipunya lidahnya, artinya bahasanya ngomongnya keras dah ya, ngomelin orang mulu tajam gitu. Nah gitu ya, ghalaza lisanuhu wada upayakinuhu, dan lemah keyakinannya, wayah wa bakhilat yaduhu, dan pelit dipunya tangannya. Nah itulah orang-orang yang ya Allah benci tuh. Itu waktu Nabi Musa nanya pada Allah, ya Allah, siapakah hambamu yang paling engkau benci? Nah gitu ya. Nah, abghadun nas tuh ya. Nah gitu ya. Nah, jadi Allah jawab tuh seperti itu. Ya, orang yang takabur, punya hati, ya lidahnya keras, artinya apa ngomong itu ya, wada upayakinuhu, keyakinannya lemah, dan tangannya pelit. Waqala Urwah bin Zubair, berkata Urwah bin Zubair, at-tawadu'u ahadu masa idis syarafi, ya begitu ya. Nah, kata Zubair ya, gitu, Urwah bin Zubair, tawadu itu adalah salah satu daripada ya masa idus syaraf, ya itu suatu ya apa tuh pancingan atau juga buruhan kemuliaan ya. Jadi kalau ya kita tawadu itu berarti kita mendapatkan satu kemuliaan ya, soidun tuh ya. Nah, gitu ya, masoid. Wa kullu zi nikmatin mahsudun alaiha, setiap orang yang dapat nikmat pasti ada yang hasud kepada nikmat itu ya. Jadi siapa aja tuh dapetin nikmat pasti ada yang hasud, yang enggak senang, illat tawadu'a, kecuali orang yang tawadu ya. Kalau orang yang tawadu tuh lihat orang dapat nikmat, dia enggak hasud, disenang manaan ya, temannya dapat nikmat nyapa digirang bagus kan gitu. Tapi kalau orang yang hasud ya, temannya dapat nikmat dia keselin gitu ya. Itulah ya, Nabi kata kullu zi nikmatin mahsud gitu ya, illat tawadu gitu. Wa qala ba'dul hukama samaratul ya qanaati ar-raha wa samaratut tawadu al-mahabbah ya gitu ya. Nah ya, kata sebagian hukama, buahnya hasilnya qanaah itu senang, dan hasilnya tawadu itu adalah mahabbah ya, cinta tuh.
wa zakara annal Makhlab bin Abi Sofrah kana sahibu jaisil hajjaj sampai sini udah ya. Wa zakara anna Makhlab bin ya Abi Sofrah ini.